فأصبحنا بنعمته إخوانا متحابين فيه نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesyukuran. Tidak setiap hamba Allah mampu untuk bersyukur. Tidak setiap hamba Allah menyadari bahwa dirinya mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Tanpa bermaksud membantah, Nabi Musa menjelaskan kepada kita, ya Rabb, ashkur wa syukru bika ni'mah. Ya Allah, bagaimana mungkin aku mensyukuri seluruh nikmatmu, sedangkan syukur itu sendiri merupakan nikmat yang baru. Oleh karena itulah sering dalam ungkapan para ulama, ketika kita bersyukur, dia mesti disusul dengan kesyukuran yang berikutnya. Karena tidak setiap hamba Allah mampu untuk bersyukur. Karena tidak setiap hamba Allah pandai untuk bersyukur. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang pandai dan mampu bersyukur. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirin khotal iman rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya persaudaraan di antara muslim dan muslim yang lainnya. Ayuhal ikhwatul ahbab, insyaallah hadithuna al-yawm 'anil ukhuwah wa khasatan an mukaddiratil ukhuwatul islamiyah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh umat. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan akidah, yang kedua adalah kekuatan ukhuwah, dan yang ketiga tentunya adalah kekuatan material, kekuatan perlengkapan dan lain sebagainya. Kekuatan perlengkapan menjadi kekuatan nomor 3, karena kekuatan yang pertama adalah kekuatan akidah. Hadirin khotal iman, kita sering menangis melihat orang miskin, tapi mestinya kita lebih menangisi diri kita ketika kita miskin secara akidah, ketika kita miskin secara semangat. Karena orang miskin materi bisa kaya kalau dia memiliki kekayaan semangat. Orang miskin secara materi bisa bangkit kalau dia memiliki kekayaan idealisme. Tapi sebaliknya orang yang kaya materi, orang yang melimpah materi, kalau miskin semangat, keadaannya akan berbalik 180 derajat. Itulah kekuatan akidah yang menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi umat. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, kekuatan inilah yang menyambungkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan inilah hadirin khotal iman rahimakumullah yang menjadikan diri mereka besar. Ketika seseorang mengucapkan takbir, maka takbir begitu merasuk dalam sendi kehidupan mereka. Mereka yang tadinya hamba-hamba yang kecil terangkat menjadi agung dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi agung juga dakwah mereka, menjadi agung juga langkah mereka, menjadi besar program-program mereka. Dan orang-orang yang ingin berbuat jahat, konspirasi-konspirasi yang ada akan menjadi kecil di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum yakiduna kaida
wa akidu kaida. Mereka boleh membuat makar, tapi Allah memiliki rencana tersendiri. Itulah kuwatul akidah. Kekuatan akidah yang menjadikan suatu hal yang sangat utama. Kita tidak berbicara tentang kekuatan akidah. Kita berbicara tentang kekuatan yang kedua adalah kuwatul ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana kita saksikan para sahabat, mereka mampu sholat secara bersama, antara Bilal bin Rabah yang berasal dari Afrika, antara Suhaib bin Sinan yang berasal dari Romawi, antara Salman yang berasal dari Persia. Semua sama. Hadirin khotal nirwani rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, an-nasu sawasiyah, manusia itu sama, ka'asnanil musht, seperti ujung yang ada pada sisir. Tidak ada yang membedakan warna kulit, tidak ada yang membedakan sesuatu yang lebih utama kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan ukhuwah. Kalau kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah sudah ada, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kekuatan material, kekuatan persenjataan dan lain sebagainya itu menjadi pelengkap atas kemenangan-kemenangan berikutnya. Ayyuhal ikhwatul ahbab, indana kal ummah al-islamiyah, indana thalathu quwwah. Awal syai' quwwatul aqidah. Fahiya silatun bainal abdi wa rabb. Fahuwa aqwa quwwah minal quwwati thaniyah wa thalithah. Fal quwwatu thaniyah hiya al-quwwatul ukhawiyyah. Fan-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la farqa li 'arabiyyin wa la a'jami illa bit-taqwa. Fat-taqwa huwa asas al-fadilah inda Allah azza wa jalla. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kekuatan ukhuwah begitu luar biasanya, menjadikan orang yang tadinya tidak mengenal ketika berjumpa bagaikan saudara. Karena pancaran keimanan, hati yang beriman ketika berjumpa dengan jiwa yang juga beriman, mereka langsung kenal, mereka langsung akrab. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minhu talaf wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Jiwa manusia itu bagaikan tentara yang berbaris. Ketika satu sama lain mengenal, oh ini orang yang beriman, langsung lembut bagaikan sahabat yang lama bertemu. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika jiwa ini tidak beriman satu dengan yang lainnya, tanakara, maka satu dengan yang lainnya tidak bisa untuk bersatu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tentang permasalahan ukhuwah akan saya bahas di surau kita. Kita hanya akan membahas sedikit tentang muqaddiratil ukhuwah, karat-karat dalam berukhuwah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam kita berukhuwah, dalam kita bersaudara, dalam kita berinteraksi, ada beberapa karat yang nantinya akan mempengaruhi interaksi antara muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama adalah niat yang bercampur dengan dunia. Ketika sesuatu tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tujuan-tujuan dunia, ada ambisi-ambisi pribadi, ada capaian-capaian kemaslahatan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya sering mengatakan, orang yang berharap dari manusia, dia akan sering kecewanya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berinteraksi karena ingin manfaat dunia, orang yang berinteraksi karena maslahat pribadi, dia akan kecewa. Karena suatu saat manusia tidak akan memenuhi apa yang dia inginkan. Itulah karenanya hadirin khotal iman rahimakumullah, hal yang sangat-sangat murni dari ukhuwah adalah bagaimana niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bercerita, sesungguhnya ada seseorang yang akan menziarahi, yang akan pergi ke rumah saudaranya. Maka di tengah jalan diutuslah malaikat untuk menguji. Malaikat kemudian bertanya, mau kemana engkau? Kata orang ini, aku ingin mengunjungi saudaraku di sana. Kata malaikat, apakah ada maksud dunia yang akan kau cari? Maka orang ini mengatakan tidak, melainkan aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat kemudian mengatakan, berbahagialah, karena sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul ahbab, muqaddiratil ukhuwah al-ula, an-niyah al-masyubah bid dunya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam haka lana qissah anna akhan zara akhan lahu fi quran ukhra fa arsadahu Allah malaikatan ala tariqatihi faqala al malak aina turid faqala uridu akhan li fi tilka al qaryah faqala al malak hal laka min ni'matin tarubbuha qala la ghaira annani ahbabtuhu fillah faqala al malak abshir fa inna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi. Hal ikhwatul ahibbah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Karat yang kedua dari ukhuwah adalah maksiat dan dosa yang kita lakukan. Sadarilah interaksi apapun kita dengan istri, kita dengan anak, kita dengan kaum muslimin yang lainnya, ketika kita banyak berdosa, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah menjadikan kekurang cocokan antara diri kita dengan yang lainnya. Seorang tabi'in mengatakan, jika engkau mendapatkan hambar dalam interaksi dengan orang lain, mungkin itu karena dosa yang kau lakukan. Bertaubatlah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bisa kita rasakan ketika kita dalam keadaan ibadah yang baik, ketika kita rajin membaca Al-Quran, ketika kita rajin sholat malam, dalam berinteraksi dengan orang terasa nikmat. Ada kekurangan saudara kita, kita bisa memahami. Kita melihat bagaimana kelebihan saudara kita. I'tibarul akh aula min nafsi. Dia akan menganggap saudaranya lebih baik dari dirinya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika tawanan perang Badar ditanyakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, akan kita bagaimanakan tawanan ini? Umar bin Khattab langsung mengatakan, bunuh saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah ada pandangan yang lain? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya. Kata beliau, ya Rasulullah, kita minta tebusan dari mereka ini. Mereka-mereka yang kaya kita minta tebusan, tapi mereka yang tidak kaya namun mampu membaca menulis, kita minta untuk mengajarkan kepada kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, ya Umar, engkau mirip dengan Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan segelintir pun dari orang kafir di muka dunia. Kata Nabi SAW, dan kau wahai Abu Bakar As-Siddiq mirip seperti Nabi Ibrahim yang begitu sayang kepada umatnya, sampai-sampai berdoa, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau kau azab, mereka ini hambamu. Ada semacam tersirat permohonan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kemudian mengambil pandangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita sering membaca sirah itu selesai sampai di situ. Tapi kalau kita lanjutkan membaca dalam sirah Ibnu Hisham, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita dapatkan bahwa ternyata Allah menegur keputusan ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi yang memiliki tawanan sehingga berat kakinya untuk dunia. Artinya pandangan Umar lah yang sebetulnya benar. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW dengan Abu Bakar menangis lewat Umar bin Khattab, dan mendapatkan Nabi dengan Abu Bakar menangis, bertanya, apa yang menjadikan engkau menangis? Ditanya kenapa mereka menangis, Abu Bakar As-Siddiq justru malah lambah menangis. Kata Umar, beritahu kepada aku apa yang menjadikan kalian menangis. Ya. Kalau memang aku akan sedih, abki wa illa atabakau. Kalau memang hal itu menyedihkan, aku akan nangis. Tapi kalau tidak, aku akan paksakan untuk menangis. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sahabat Abu Bakar hanya berkata dengan lirih. Kata sahabat Abu Bakar, wahai Umar, pandanganmu lah yang benar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab justru menangis lebih kencang dari apa yang ditangisi oleh Rasulullah dengan Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, aku lebih suka pandanganku yang salah ketimbang membuat engkau dengan baginda SAW menangis. Kalau kita sekarang mungkin akan kita jawab, kan aneh bilang apa? Hadirin khotal iman rahimakumullah, beginilah ketika keimanan menjadi dasar hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ayuhal ikhwatul ahbab, muqaddiratul thaniyah hiyal ma'asi. Faqama qala tabi'i Yahya al-Muzani,
fahuwa qal idza wajadta jafaan maha akhika fadzalika lidzanbin ahdatsahu fatub ilallahi wastaghfir lahu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karat yang ketiga adalah ekstrim dalam suka ataupun membenci orang lain. Di mana-mana kalau si ekstrim pasti akan menjadikan seseorang itu tidak objektif. Kalau seseorang ekstrim dalam suka, para ulama mengatakan ada efek negatif. Kalau seseorang itu ekstrim dalam suka, yang pertama adalah dia tidak akan berani menegur saudaranya ketika salah. Lidahnya keluh. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, hubungan antara dia dengan saudaranya bukan lagi hubungan antara dia dengan Allah, tapi sudah menjadi ikatan pribadi. Jadi ketika melihat saudaranya salah, ada rasa sungkan, keluh lidahnya. Itulah karenanya hadirin khotal iman rahimakumullah, orang-orang sering bilang, kalau seseorang sudah kemakan budi, sudah banyak mendapatkan budi dari orang lain, lidah itu menjadi keluh untuk berkata kebenaran. Jadi orang yang berlebihan dalam suka kepada saudaranya, yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah, dia suka memberikan nasihat kepada saudaranya. Yang kedua, kata para ulama, bahaya negatif kalau seseorang berlebih-lebihan dalam suka kepada saudaranya adalah dia mungkin ikut dalam kesalahan dan keliruan saudaranya. Karena tidak enak, karena sungkan, akhirnya lama-kelamaan ikut dengan kekeliruan yang dilakukan oleh saudaranya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang ketiga hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau dia sudah tidak berani menasehati, kalau dia sudah mulai ikut, maka efek yang paling berbahaya adalah kumpulan tersebut menjadi kumpulan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau seseorang itu berlebihan, kalau dia tidak suka dengan seseorang tapi kemudian berlebihan, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan efek negatif yang pertama adalah dia tidak mampu menjaga rahasia orang itu. Mungkin ketika dia bergaul, ada rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Karena begitu tidak sukanya, maka rahasia ini akan dia sebarluaskan. Yang mestinya dia tutup. Yang kedua, para ulama mengatakan dia akan menceritakan aibnya. Mungkin hal yang rahasia itu belum tentu aib, tapi mungkin dia dapatkan aib dari saudaranya, maka dia akan ceritakan kepada orang. Bahkan yang ketiga yang lebih parah lagi adalah dia akan berbuat dusta, mencari-cari berita yang dusta untuk kemudian dia ceritakan kepada orang lain tentang saudaranya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah faktor negatif dari seseorang berlebih-lebihan, baik suka maupun tidak suka kepada yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan la, cintailah saudaramu secara proporsional, karena bisa jadi nanti akan menjadi orang yang akan bersinggungan dengan dirimu. Dan musuhilah musuhimu secara proporsional, karena bisa jadi nantinya dia akan menjadi teman bagimu. Artinya hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita berinteraksi, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita menjadi tidak suka. Tapi hadirin khotal iman, jangan sampai perasaan tidak suka kita kepada saudara kita menjadikan kita tertutup mata kita untuk melihat masih banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh saudara kita. Sebaliknya, ketika kita suka dengan seseorang dalam berinteraksi, jangan sampai menutup mata kita bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, suka kita kepadanya adalah suka karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada kekurangan, maka kita perlu menegur. Kalau nanti ada keburukan, maka perlu kita perbaiki. Ayuhal ikhwatul ahbab, al-muqaddiratul tsalitsah huwal ifrat wat tafrid fil hubbi wal ikrah. Al-ifrat fil hubb hadha yu'athir wa yusabbib awal syai' bi'adamut tanasuh ma'al ikh. Wa thaniyan al-musyarakah fil ith. Wa thalithan idza hadatha dhalik fatakun hadhihi al-jama'ah hiya al-jama'ah tuaddi ila al-ma'asi wal iyadzu billah. والتفريط أو الإفراط في الكره يؤدي ويؤثر أول شيء إلى عدم كتمان السر، عدم يعني إفشاء السر لهذا الأخ، وثانيا هو إفشاء العيوب لهذا الأخ،
Wa thalithan al-iftira' wal kadhib ala hadzal akh. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah yang ada dalam berinteraksi. Terkadang ada karat-karat yang akan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menjadikan kekuatan ukhuwah ini menjadi rapuh. Menutup apa yang saya sampaikan, ada salah seorang pendakwah di Mesir yang mengatakan, aku tidak takut dengan musuh eksternal kalian. Yang aku takutkan adalah dengan musuh internal kalian. Yang pertama, kata beliau, akan terjadi friksi di antara kalian. Dan tidak ada yang menyatukan kalian kecuali kalau kesempatan sudah lewat. Yang kedua, akan terselip kecintaan dunia di hati-hati kalian, sehingga akan menjadikan diri kalian binasa sebagaimana binasa umat sebelum kalian. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ayuhal ikhwatul ahbab, ahadud da'iyah fi Misr qal, ana la akhsha alaikum min aduwikum antum, bal akhsha alaikum min anfusikum. Awal syai' an takhtalifu wa la tattafiqu illa ba'da fawatil awan. Wa thaniyan yadkhul hubbud dunya fi qulubikum. Faqama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana la akhsha mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tuftah alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, itulah yang beliau sampaikan, yang beliau khawatirkan dalam sebuah perjuangan dakwah. Yang beliau khawatirkan sebenarnya bukan musuh eksternal. Kalau musuh eksternal itu terlihat, dia akan menjadi musuh kita bersama. Tapi yang beliau khawatirkan adalah friksi yang terjadi di antara kita. Dan beliau mengatakan, tidak ada yang mempersatukan kita kecuali kesempatan sudah lewat. Ya. Kalau kesempatan sudah lewat, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka penyesalanlah yang ada. Yang kedua yang beliau takutkan adalah terselip kecintaan terhadap dunia. Beliau kemudian mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan miskin yang aku takutkan kepada kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dunia menjadi terbentang di hadapan kalian. Kalian kemudian berlomba-lomba dengannya, maka akan membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan umat sebelum kalian. Terakhir hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika saya kecil, saya teringat diminta menghafalkan mahfuzat, diminta menghafalkan sebaik syair, di mana di situ mengatakan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kita umat Islam bagaikan kedua tangan kita. Kita lihat ketika tangan kiri ingin memakai jam, dibantu oleh tangan kanan kita. Ketika tangan kanan kita mengangkat ember, dibantu oleh tangan kiri kita. Mereka senantiasa melindungi, mereka senantiasa membantu satu dan yang lainnya. Tapi jangan seperti kedua telinga kita, saling bertolak belakang dan saling merasa iri. Kita lihat wanita, kalau memakai anting hanya satu, rasanya tidak pantas. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah mestinya kita umat Islam bersatu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada yang pernah mengatakan, sungguh sangat disayangkan umat ini. Umat ini baru mampu berkumpul dan belum mampu berbaris. Kalau berkumpul berserabutan, tidak ada yang menjadi komando. Atau hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika ada yang menjadi komando tidak ditaati oleh yang lainnya. Tapi yang kita inginkan sebagaimana yang Allah katakan dalam surat As-Saff, umat ini berbaris. Sehingga ketika pemimpin mengatakan ke kanan, semua akan ke kanan. Tidakkah itu hadirin khotul iman yang membuat orang takjub? Saya pernah mendapatkan sebuah kiriman, bagaimana obrolan antara seorang muslim dengan orang non-muslim ketika melihat, hadirin khotal iman, akan dilaksanakannya salat berjamaah di Masjidil Haram. Kata muslim kepada orang non-muslim ini, kira-kira kalau anda diminta untuk membariskan sedemikian banyak orang, butuh berapa lama? Wah, butuh sekian jam. Kata orang muslim ini mereka dari berbagai negara. Oh, kalau gitu perlu sekian hari. Ini mereka selain beda negara, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, beda bahasa, beda juga caranya. Dia makin kebingungan.
Maka saat itu hadirin khotal iman, ternyata sudah berkumandang iqamat. Subhanallah. Walaupun dari berbagai negara, walaupun berbeda bahasa, ketika Allahu Akbar, langsung mereka membuat barisan rapi. Tidak sampai sekian hari seperti yang dikhawatirkan orang non-muslim ini. Begitulah mestinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bagaikan barisan. Yang mana hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika ada satu komando yang mengatakan ke kanan, semua ikut. Ketika ada yang mengatakan ke kiri, semua ikut. Itulah yang disebut dengan persatuan Islam. Bukan persatuan, tapi kita persatuan Islam. Sekarang ini baru persatuan, jadi satu-satu dan belum menyatu. Itulah karenanya umat baru dihitung dan belum diperhitungkan karenanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maksud hati berbicara ingin panjang, tapi waktu juga yang membatasi. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali hati-hatilah dengan karat-karat dalam berukhuwah, dengan hal yang dapat merampuhkan kekuatan yang sebenarnya sangat dahsyat. Sekali lagi, umat ini memiliki tiga kekuatan: kekuatan akidah, kekuatan ukhuwah, dan kekuatan material. Kekuatan material nomor 3. Karena kekuatan yang pertama akan menghubungkan kita dengan zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan ukhuwah menjadikan kita memiliki suatu ikatan. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, itu ada karat-karatnya. Kesempatan pagi hari ini kita baru 3. Yang pertama, mungkin ada niat yang tercampur dengan dunia, ambisi-ambisi pribadi, keinginan maslahat-maslahat tertentu. Atau yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, mungkin ada kemaksiatan yang dilakukan oleh satu atau di antara kita. Hadirin khotal iman. Atau yang ketiga, sikap berlebih-lebihan dalam mencinta atau membenci kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kumpulan kita dari hal-hal yang menjadi karat dalam kita berukhuwah. Mudah-mudahan kita tidak seperti yang dikhawatirkan oleh pendakwah dari Mesir tersebut, bahwa yang beliau khawatirkan adalah masalah internal kita, friksi, sehingga terlewat kesempatan bagi kita. Atau yang kedua, terselipnya niat dunia di antara kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.